ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وصفيه وخليله ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين عن البدع والضلال والنار أما بعد kaum muslimin ikhwani wa akhwati fillah a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala izinkan kembali kita untuk bisa hadir di majelis ini di masjid yang mubarak ini insyaallah taala untuk melanjutkan kembali menuntut ilmu syar'i, mempelajari akidah tauhid yang merupakan bekal yang paling penting bagi kita di dalam menjalani kehidupan dunia dan di akhirat nanti. Mempelajari al-usul ats-tsalatsah, tiga landasan utama yang wajib untuk dipelajari, wajib diketahui dan diamalkan oleh setiap muslim. Dan kita bahasan yang lalu kita masih pada pembahasan tentang 4 perkara yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullah. Ada 4 perkara yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Apa saja, ikhwan? Ada masih ingat? Yang pertama adalah mempelajari ilmu. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu. Yang ketiga mendakwahkan ilmu. Dan yang keempat bersabar ketika mendakwahkan ilmu. Dan 4 perkara ini adalah perkara yang wajib dan hukumnya adalah wajibun aini, yaitu fardu ain yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap individu muslim. Tidak boleh ditinggalkan oleh setiap individu muslim. Apabila ditinggalkan maka dia berdosa. Mari sudah kita sebutkan bahwasanya tentang al-ahkam at-taklifiyah, hukum-hukum di dalam Islam. Yang pertama ada wajib ain atau fardu ain. Yang kedua wajib kifai atau fardu kifayah. Ya, kemudian yang ketiga ada mandub atau sunnah. Yang ketiga ya. Kemudian yang keempat haram, yang kelima makruh, dan yang keenam adalah mubah. Yang keenam adalah mubah. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu taala, beliau mengatakan fahada minal ilmi alladhi yajibu ta'allumuhu 'ala al-a'yan. Maka inilah ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh setiap individu kaum muslimin. Li'anna al-ilma 'ala qismaini. Karena ilmu yang wajib dipelajari itu ada 2 macam. Al-awwalu ma yajibu ta'allumuhu 'ala al-a'yan fala yuqdaru ahadun bijahlihi. Yang pertama adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu kaum muslimin. Fala yuqdaru ahadun bijahlihi. Tidak boleh seseorang muslim
seorang muslim dia tidak mengetahui ilmu ini. Wajib. Tidak ada udzur baginya untuk tidak mengetahui ilmu ini. Apa ilmu tersebut yang wajib untuk dipelajari? Wa huwa ma la yastaqimu dinu illa bihi, yaitu ilmu yang agamanya tidak akan tegak kecuali dengan ilmu tersebut. Jadi ilmu yang menjadikan agamanya itu tegak. Seperti apa? Mithlu arkanil islamil khamsah, seperti mempelajari ilmu tentang rukun-rukun Islam yang kelima. Allati hiya asy-syahadatani, yaitu yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Ini yang pertama, wajib untuk dipelajari. Karena dua kalimat syahadat ini adalah miftahul Islam. Ya. Kunci masuk Islam. Kalimat yang pertama yang diucapkan oleh seorang muslim. Dan juga para ulama menyebutkan, atau Nabi SAW menyebutkan bahwasanya dua kalimat syahadat ini juga merupakan miftahul jannah, kunci masuk surga. Maka orang yang dia tidak mau mempelajari tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, tetapi harus memahami maknanya la ilaha illallah. Harus memahami makna Muhammadun Rasulullah. Harus memahami, mempelajari hak-hak Allah Subhanahu wa taala, mengetahui rukun la ilaha illallah dan juga mengetahui syarat la ilaha illallah, lalu mengamalkan konsekuensinya. Karena kita belajar ilmu bukan hanya sekedar untuk jadi pengetahuan saja, tetapi apa? Wajib untuk wajib untuk diamalkan. Bukan hanya untuk diketahui lalu tidak diamalkan. Harus mempelajari la ilaha illallah, apa maknanya? Apa makna la ilaha illallah, Bapak Ibu sekalian? Tidak ada Tuhan selain Allah. Salah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Atau tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesembahan selain Allah ada enggak? Banyak. Tetapi sesembahan selain Allah adalah sembahan yang batil. Sesembahan yang disembah selain Allah banyak, tapi mereka enggak berhak untuk disembah. Kenapa? Mereka tidak menciptakan kita. Mereka tidak memberikan rezeki kepada kita. Artinya mereka tidak memiliki sifat ketuhanan. Tidak memiliki sifat-sifat yang berhak untuk disembah. Makhluk mereka selain Allah adalah makhluk. Kemudian memahami, mempelajari makna Muhammad Rasulullah. Wa iqamus salati, rukun Islam yang kedua menegakkan salat. Wajib mempelajari tentang salat, terutama salat yang wajib, salat lima waktu. Mempelajari syarat-syarat diterima, syarat-syarat sahnya salat. Mempelajari rukun-rukunnya salat. Mulai ini perlu apa? Karena ini hukumnya wajib. Ya. Wa ita'uz zakah. Kemudian rukun Islam yang kelima, yang ketiga adalah membayar zakat. Zakat yang wajib ada berapa? Dua. Yang pertama zakat fitr, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah semuanya paham. Meskipun ada fikihnya, kapan wajib dikeluarkannya, berapa jumlah yang harus dikeluarkan, ya. Kemudian zakat mal, zakat harta, ini juga wajib bagi orang yang sudah memiliki harta, wajib untuk dipelajari.
supaya dia mengetahui tentang hukumnya, dia tahu berapa nisabnya, berapa jumlah harta yang harus dia keluarkan, atau dia ketika seorang dia sudah memiliki harta berapa, maka wajib untuk mengeluarkannya. Karena kalau seandainya dia tidak mempelajari perkara ini, maka niscaya dia tidak akan peduli punya harta berapapun, karena dia tidak tahu. Tapi kalau seandainya dia sudah mempelajari, oh ternyata nisab harta yang wajib dizakati itu adalah 85 gram emas. Berarti kalau seandainya seseorang dia sudah memiliki harta sekitar 270 juta. Nah, sekarang harga emas itu per gramnya 2.670 kalau tidak salah. Kalau seandainya seorang dia sudah memiliki harta, bukan hanya emas, harta misalnya yang tersimpan selama 1 tahun dan nilainya sudah sampai 270 juta misalnya, maka wajib dia untuk mengeluarkan zakatnya sejumlah 2,5% dari hartanya. Kalau tidak, maka dia berdosa karena meninggalkan zakat. Kalau dia menolak, dia bisa kafir. Menolak membayar zakat, mengingkari zakat. Wasaumu Ramadan, rukun Islam yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan, mengetahui tentang syarat-syarat puasa Ramadan, ya. Kemudian rukun puasa Ramadan. Wa hajju baitillahil haram, yang kelima adalah mempelajari haji ke Mekah. Mempelajari, karena berhaji juga hukumnya wajib, meskipun ada batasan wajibnya, yaitu bagi yang mampu. Tetapi seorang muslim dia harus punya niat, keinginan untuk apa? Berhaji. Kalau sudah mampu untuk bisa melaksanakan ke sana, maka wajib untuk berangkat haji. La yajuzu li muslimin an yajhalaha. Ini tidak boleh 5 rukun Islam ini tidak diketahui oleh setiap muslim. Wajib bagi seorang muslim untuk mengetahuinya. Dan mengetahuinya itu bukan hanya sekedar mengetahui bahwa rukun Islam itu ada 5. Nah, ini yang paling pertama. Rukun Islam ada 5. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan salat, membayar zakat, puasa Ramadan dan haji. Bukan hanya sekedar itu, tapi dia juga harus mengetahui apa makna la ilaha illallah, apa rukunnya, apa syaratnya, dan seterusnya. Balla budda lahu an yata'allamaha, maka wajib baginya untuk mempelajarinya. Maka jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, mempelajari perkara tauhid yang paling pertama itu wajib. Dan harus diperbanyak tentang tauhid. Karena ini adalah kewajiban yang pertama. Kewajiban yang pertama dan kewajiban yang terakhir. Setiap hari, ya, seorang dia harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban yang pertama, kewajiban yang terakhir. Artinya seorang sebelum meninggal dunia, maka Nabi SAW mengatakan apa? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Seperti itu. Talqinlah orang yang akan mati di antara kalian ucapan la ilaha illallah. Ajarkan agar orang yang akan mati hendak meninggal dunia di antara kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah. Fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sesungguhnya barang siapa yang akhir ucapannya sebelum dia meninggal dunia adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Allah jamin masuk surga. Jadi kalimat yang pertama, wajib yang pertama, dan kewajiban yang terakhir. Maka sangat penting jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, terutama orang yang apabila tauhidnya kuat, maka dia pun akan mudah dalam menjalani kehidupan dunia ini betapapun sulitnya. Betapapun sulitnya, dia akan tetap teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tauhidnya kuat.
Dia tidak akan goyah meskipun dolar naik. Dia tidak akan goyah meskipun BBM naik. Sesulit apapun. Apabila tauhid seseorang kuat, kokoh. Nah, ini paling penting jamaah sekalian. Berapa banyak orang yang goyah yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan perkara-perkara duniawi. Sehingga dia bergeser. Ya, yang tadinya iltizam ya dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulai sedikit-sedikit pudar. Sedikit-sedikit bergeser jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebabnya adalah tauhidnya lemah. Ya. Tauhidnya lemah. Lianna ta'alluma ma'na syahadataini innama huwa ta'allumul aqidati. Karena sesungguhnya mempelajari makna dua kalimat syahadat adalah mempelajari akidah, keyakinan. Kalau seandainya keyakinannya sudah kuat di dalam hati, maka dia selalu akan pegang terus keyakinan. Orang kalau yakin, maka gak akan goyah. Ya. Orang musyrik mereka juga yakin tentang akidah mereka, tetapi akidahnya apa? Batil. Tapi mereka tetap apa? Berada di atas keyakinan tersebut, gak akan goyah orang-orang musyrik itu. Padahal apa? Padahal batil. Ya. Bahkan mereka rela untuk apa? Untuk berperang, untuk mengorbankan nyawa demi keyakinan. Ya. Meskipun keyakinannya apa? Batil. Lianna ta'alluma ma'na syahadataini innama huwa ta'allumul aqidah. Bita'allumil muslim al-aqidah min ajli al-amali biha. Kita pelajari akidah, kita mempelajari tauhid, tujuannya adalah untuk mengamalkan. Wa yata'allamu ma yudaduha min ajli an yatajannabah. Wa yata'allamu ma yudaduha min ajli an yatajannabahu. Dan seorang muslim dia mempelajari akidah, mempelajari tauhid untuk diamalkan dan mempelajari lawan dari tauhid. Apa itu? Syirik. Untuk menjauhinya. Untuk menjauhinya. Karena bukan hanya kewajiban kita untuk mempelajari tauhid saja, tapi kita juga harus mempelajari lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan, supaya tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Pak, kalau seandainya kita sedang naik kendaraan, naik motor di suatu jalan, lalu kita tidak tahu di jalan itu ada lubang, kita bisa jatuh ke lubang itu atau tidak? Sangat mungkin, sangat bisa. Sering itu kalau di jalan ya, ada lubang, ya kita nggak biasa lewat situ. Dan ternyata ada apa? Di depan kita ada kendaraan dan kita kecepat. Dan kita di belakang kendaraan tersebut, mobil misalnya, ternyata ada lubang. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi." Dahulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan-kebaikan. Tentang kebaikan-kebaikan, bagaimana ibadah, tentang sholat, puasa, zakat, ya. Wa kuntu as'aluhu 'anis syarri, dan aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Apa saja keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ditanya oleh Hudzaifah bin Yaman. Makhafata an yaqa'a fihi. Aku khawatir terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Makanya ada orang Arab yang mengatakan arafu syarra la li syarri walakin litawaqqihi. Aku mempelajari keburukan bukan tujuannya adalah agar aku bisa melakukan keburukan itu, tetapi melindungi diri dari keburukan tersebut. Wa man lam ya'rifi syarra minal khair yaqa'u fihi. Orang yang tidak mengetahui keburukan
maka dia akan terjatuh dalam keburukan itu. Kan berapa banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengetahui bahwa meminta-minta kepada orang soleh yang sudah meninggal dunia di kuburan tidak kesyirikan. Tetapi mereka melakukannya. Mengapa? Karena barangkali di antara mereka ada yang belum tahu hukumnya. Dan ini kebanyakan orang-orang awam. Apalagi mereka diberikan syubhat oleh dai-dainya, oleh kiai-kiainya, ya, bahwasanya itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, disesatkan oleh mereka. Kadzalika yata'allamu arkanis shalah wa syurutus shalah. Begitu juga mempelajari rukun-rukun salat, syarat-syarat salat, wa wajibatis shalah, wajib-wajibnya salat, wa sunanis shalah, dan sunnah-sunnahnya salat. Memang kalau yang mempelajari sunnah hukumnya tidak wajib, karena sunnah tidak wajib dikerjakan. Tetapi yang wajib dipelajari adalah syarat salat, kemudian rukun salat, begitu juga wajibnya salat. Dalam salat ada syarat, ada rukun, ada wajib, dan ada sunnah salat. Ya, maka ini wajib untuk dipelajari. La budda an yata'allama bitafsil hadhil umur. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, wajib untuk mempelajari secara rinci perkara-perkara ini. Ya. Lihat bagaimana, kita lihat ya, orang yang mungkin dia nggak mempelajari bagaimana cara sholat berjamaah. Kita lihat ada tuh beredar tuh. Ya, wanita jadi imam, ternyata imamnya itu di depan seperti laki. Dan pakai pakaian yang membentuk, gak pakai apa sih? Yang mukena kalau kita itu ya. Allah Subhanahu wa taala salatnya. Padahal yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salat. Laisa mujarrada annahu yusalli wa huwa la ya'rifu ahkam as-salati. Jadi enggak hanya sekedar seorang itu mengerjakan salat, tetapi dia harus mengetahui hukum-hukum salat. Kaifa ya'malul insanu amalan wa huwa la ya'lamu hadzal amal ladzi yu'addihi. Bagaimana seorang dia mengerjakan suatu amalan sementara dia enggak tahu hukum amalan itu. Dia enggak tahu. Nah, ini penting jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Ya. Tentang mempelajari hukum-hukum salat. Ini paling penting. Setelah kita belajar akidah, tauhid, kita belajar tentang apa? Tentang hukum-hukum salat, tentang syarat-syarat salat, rukun salat, dan seterusnya. Nah, ini yang perlu untuk apa? Untuk kita terus pelajari. Kaifa yu'addi sholata wa huwa jahilun bi ahkamiha. Bagaimana mungkin seorang muslim dia mengerjakan salat sementara dia enggak tahu hukum-hukumnya? Fala budda an yata'allama ahkamas salati wa mubtilatis salati. Dia harus belajar tentang hukum salat dan pembatal-pembatal salat. Ya, pembatal-pembatal salat. Nah, salat ada pembatalnya. Barang siapa yang dia melakukan salah satu dari maka tidak sah salatnya. Kadzalika yata'allamu ahkamaz zakati. Begitu juga wajib mempelajari hukum zakat. Wa ta'allamu ahkamas siyam, mempelajari hukum-hukum puasa. Wa ta'allamu ahkamal hajj, mempelajari hukum-hukum haji. Ini yang berkaitan dengan ya rukun Islam. Fa idza arada an yahujja wajib alaihi ta'allumu ahkamil haji wa ahkam al-umrah. Seorang kalau seandainya dia ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah, maka wajib untuk belajar. Ya, bagaimana sih umrah yang benar? Ya, kalau haji mungkin nggak semua bisa melaksanakannya. Ya, tapi kalau umrah kan mudah. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan umrah juga hukumnya wajib sekali seumur hidup. Sebagian ulama ada yang mengatakan sunnah.
Sebagian ulama akan mengatakan sunnah. Kalau umrah mudah, yang sulit adalah haji. Ya. Yang sulit adalah haji. Min ajli an yuaddiya hadhihi al-ibadat 'ala al-wajh al-masyru'. Ya. Tujuannya adalah agar kita menjalankan ibadah ini sesuai yang Allah syariatkan. Kalau enggak sesuai, apa? Enggak diterima. Capek-capek beramal, tetapi amalannya enggak diterima dan masuk ke dalam neraka. Amilatun nasibah. Lelah-lelah dalam beramal, tasla naram hamiyah. Tapi masuk ke dalam neraka. Wa hadzal qismu la yuqdaru ahadun bi jahlihi. Dan macam ilmu ini adalah ilmu yang tidak ada udzur bagi seorang pun untuk tidak mengetahuinya. Harus tahu. Ya, bagaimana cara kita mengetahuinya? Ya dengan belajar jemaah. Dengan menuntut ilmu. Wa huwa man yusamma bil wajibil aini wa huwa ma yusamma bil wajibil aini ala kulli muslimin. Ini yang disebut dengan hukumnya wajib ain atau fardu ain. Wajib untuk dipelajari. Dan tidak harus setiap hari. Seminggu sekali itu minimal, jangan sebulan sekali, Pak. Sepekan sekali. Ya, kalau ada waktu lagi sepekan dua kali, sepekan 3 kali. Orang belajar agama gitu, Pak. Itu nggak akan rugi, nggak akan miskin belajar agama itu. Ya. Karena barang siapa yang dia mengejar akhirat, dunia akan mengikutinya. Barang siapa yang dia mengejar dunia akan lari. Dunia akan lari. Sementara rezeki sudah Allah tetapkan meskipun harus kita usahakan. Ini yang pertama, al-qismu tsani min aqsamil ilmi. Kemudian jenis yang kedua dari jenis ilmu tadi adalah yang wajib ain, mempelajari rukun Islam. Yang kedua ini adalah wa ma zada an dzalika min al-ahkami syar'iyyah allati tahtajuha al-ummah bi majmu'iha, yaitu ilmu yang dipelajarinya hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Di mana ilmu ini wajib ada pada umat ini, dipelajari oleh sebagian kaum muslimin. Kenapa? Karena umat ini membutuhkan. Wa qad la yahtajuhu kullu ahadin bi'ainihi. Dan bisa jadi tidak setiap muslim itu butuh terhadap ilmu ini, tapi umat butuh. Tetapi tidak setiap individu butuh terhadap ilmu ini. Contohnya apa? Mithlu ahkamil bai'i wa ahkamil muamalat. Contohnya hukum jual beli, hukum muamalah, ya, muamalah sewa menyewa, ya, ijarah, ya, terus hukum i'arah pinjam meminjam, hukum qard hutang piutang. Kalau orang yang berhutang ya enggak perlu yang mengetahui hukum hutang. Karena apa? Karena jual beli hukumnya mubah kan? Jual beli itu hukumnya mubah, tetapi harus ada yang mempelajarinya supaya kaum muslimin mereka beramal atau melakukan amalan-amalan ini sesuai dengan koridor syariat jual beli. Ya, secara asal jual beli itu hukumnya apa? Halal secara asal, jual beli apa saja. Tetapi ada yang diharamkan. Ya, jual beli, misalnya menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Ini nggak boleh. Ya, itu tidak boleh. Terus jual beli inah, ya, jual beli dengan sistem riba. Ya.
Tetapi untuk mempelajari hukum jual beli, hukum muamalah pada zaman ini sangat dibutuhkan jamaah. Kenapa? Karena hampir seluruh kaum muslimin pada masa ini mereka melakukan transaksi jual beli. Orang yang kerja di PT saja sekarang apa? Jualan. Ya, nggak cukup sudah kerja di PT, tapi di luar ada waktu luang jual beli. Dan dengan sistem jual beli yang sekarang ini banyak macamnya, ya, banyak macam jual beli online, ya, itu berbagai macam jenisnya, ya, hukum jual beli, hukum muamalah, wa ahkamul awqaf, wal mawarith, wal wasaya, hukum wakaf, ya, hukum wakaf, hukum waris, dan hukum wasiat, hukum warisan. Ini juga tidak wajib ain, tapi fardu kifayah. Cukup ada orang yang mengetahui hukum-hukum ini. Nanti kaum muslimin tidak tahu, ketika ingin pembagian warisan, dia bertanya kepada orang yang tahu bagaimana cara pembagiannya, berapa jatahnya, hukum wasiat, wa ahkamul ankihati, hukum nikah, wa ahkamul jinayat, begitu juga hukum-hukum pidana, tapi pidana Islam, bukan hukum pidana yang bukan Islam, hukum pidana Islam, ya, misalnya membunuh dengan sengaja, ada membunuh dengan tidak sengaja. Bunuh dengan sengaja apa hukumannya? Ada membunuh dengan tidak sengaja, qatlul amdi, membunuh dengan sengaja. Ada qatlu ghairil amdi, membunuh tidak dengan sengaja. Ada syibhul amdi, menyerupai kesengajaan. Itu ada hukumannya masing-masing. Hukumnya masing-masing. Ya. Merampok hukumnya apa? Mencuri dipotong tangan, ya, dengan nisab seperempat dinar. Ya, kalau sudah mencuri senilai seperempat dinar, maka dipotong tangannya. Seperempat dinar itu berapa? 1 dinar itu sekitar 2 gram berapa, ya? 1 dinar. Ada bagi umat, lakin la yajibu ala kulli fardin minal ummah an yata'allamaha, bal idza ta'allamaha man yasuru bil maqsud minal ulama kafa hadza. Termasuk belajar bahasa Arab, ya. Belajar bahasa Arab hukumnya fardu kifayah. Ya. Belajar hukum tajwid, membaca dengan tajwid wajib ain. Tapi mempelajari hukum-hukumnya fardu kifayah. Ya, mempelajari bahasa Arab hukumnya fardu kifayah. Ya. Kemudian beliau berkata, ada yusamma wajibul kifayah. Ini dinamakan dengan wajib kifayah. Alladzi idza qama bihi man yakfi saqata bihil itsmu 'anil baqin. Dan fardu kifayah itu adalah kewajiban yang Allah bebankan bukan kepada individu kaum muslimin, tetapi apa? Kepada umat ini. Kalau ada sebagian yang sudah mengerjakan, maka gugurlah dosa dari yang tidak mengerjakan. Tetapi fardu kifayah hukumnya lebih tinggi daripada yang hukumnya sunnah jamaah. Lebih tinggi, seperti menuntut ilmu bahasa Arab. Kalau mempelajari tauhid hukumnya apa? Wajib ain. Belajar bahasa Arab hukumnya fardu kifayah. Lebih tinggi pahalanya, lebih tinggi kedudukannya daripada sunnah. Makanya Pak, kalau kita semangat untuk mengerjakan sholat sunnah, maka seharusnya kita lebih semangat untuk belajar bahasa Arab atau belajar tajwid. Kenapa? Karena mempelajari bahasa Arab hukumnya fardu kifayah. Sholat sunnah hukumnya sunnah. Maka lebih utama orang yang dia tidak sholat sunnah tapi belajar, daripada orang yang dia sholat sunnah mengerjakan sunnah nggak belajar.
Maka kita harus tahu itu, ya, mana amalan yang perlu kita kerjakan. Tapi belajar bahasa Arab itu susah. Enggak. Belajar bahasa Arab itu gampang. Sesuatu yang tidak mampu. Makanya Allah berfirman, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu sebagai peringatan. Allah mudahkan. Dan Nabi SAW bersabda, "Inna hadzal dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Allah jadikan Al-Quran itu mudah. Berarti mempelajari bahasa Arab itu mudah. Hanya saja memang dibutuhkan kesungguhan. Jadi kita nggak mau sungguh-sungguh. Dibutuhkan apa? Kesabaran. Itu jamaah. Fala budda lil ummati min unasin yata'allamuna hadzal qisma li'annahum bihajatin ilaihi. Maka wajib harus ada bagian daripada umat ini yang mempelajari ilmu ini karena umat membutuhkan. Lakin ma yuqalu likulli wahidin yajibu 'alaika an tatafaqah fi hadhil abwab. Tapi kalau dikatakan wajib belajar bahasa Arab, enggak wajib kepada seorang. Ya, tetapi harus ada yang mempelajarinya. Nanti untuk dia mengajarkan, tapi tidak wajib atas individu kaum muslimin. Wa inna ma yakhtassu hadha bi ahli al-qudrah wa ahli al-istita'ati min al-ummah. Dan ini khusus bagi orang yang sanggup saja, bagi orang yang memiliki kemampuan. Tetapi orang yang mempelajari ini, dia punya apa? Punya fadilah, keutamaan yang besar, mendapatkan pahala yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya akan naik. Orang yang belajar ini, maka derajatnya akan naik. Ya, sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun?" Katakan Muhammad, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang enggak berilmu? Ya tidak sama. Maka mempelajari meskipun bukan kewajiban kepada setiap kita, tapi orang yang mempelajarinya itu memiliki keutamaan yang sangat besar, memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Dan nanti di akhirat kedudukannya tinggi. Dan keutamaan tentang menuntut ilmu sangat banyak, jemaah. Wali anahu idza ta'allama hada ba'dul ummati qama bil wajib bi khilaf al qism al awwali fa kullu wahidin mas'ulun anhu bi nafsihi li'annahu la yumkinu an ya'mala hadhihi al a'mal illa an ilmin. Walihada qala Syekh, oleh karena itu Syekh mengatakan yajibu alaina, wajib atas kita. Walam yakul yajibu alal muslimin, tidak mengatakan wajib atas kaum muslimin. Au yajibu ala ba'dihim, beliau mengatakan wajib atas kita semua kaum muslimin. Bal qala yajibu alaina ay ala kulli wahidin minna wujuban ainiyan. Kalau enggak belajar tentang ini berdosa. Ya. Walina alama aidan qabla dukhuli fil masail. Dan hendaklah kita mengetahui juga sebelum masuk ke dalam masalah-masalah, yaitu 4 masalah ini: ilmu, kemudian amal, dakwah, dan juga sabar. Annal murada bil ilmi alladhi yajibu 'ala al ummati imma wujuban 'aliyan aw kifaiyan annahu al-ilmu syar'i alladhi ja'a bihi ar-rasul. Bahwasanya ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh kita, baik yang hukumnya fardu ain maupun fardu kifayah, ilmu apa? Ilmu syar'i, jamaah. Ilmu agama yang wajib untuk dipelajari oleh muslim adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Yang sangat disayangkan di sekolah-sekolah kebanyakan kita, sekolah-sekolah umum, itu ilmu agama dalam sepekan hanya satu jam. Dan rizkinya masing-masing.
rezeki manusia. Nah sekarang orang nggak punya ilmu tentang duniawi juga bisa kaya, bisa kaya, bisa dapat harta, bisa selagi dia mau berusaha. Amal ilmu duniawi, adapun ilmu duniawi ka ilmi sinaat, seperti ilmu tentang industri, wal hiraf, kerajinan tangan, wal hisab, hitung-hitungan, wariyadiyat wal handasah, begitu juga matematika dan teknik, fahadal ilmu mubah, maka mempelajarinya hukumnya mubah. Mubah itu apa? Dikerjakan nggak dapat pahala, nggak dikerjakan juga tidak dosa. Mubah. Ilmu ini hukumnya mubah. Yubahu ta'allumuhu, mubah hukumnya, boleh dipelajari. Maka kita harus mendahulukan yang wajib, yang sunnah, baru yang mubah. Jangan dibalik. Ya, kita utamakan yang mubah. Yang wajib dan sunnah ditinggal, di nomor duakan. Nah, ini keliru jamaah. Ini keliru. Yubahu ta'allumu wa qad yajibu idha ihtajatil ummatu ilaihi. Tapi bisa hukumnya fardu kifayah kalau seandainya umat ini butuh. Ya. Lakin laisa huwal ilmu maqsudu fil Qur'ani wa sunnati. Nah, tetapi ilmu duniawi itu bukanlah ilmu yang dimaksud di dalam Al-Quran dan Sunnah. Walladhi asnallahu ta'ala ala ahli wa badahahu, ilmu yang Allah puji orang yang pelajarinya dan Allah sanjung. Walladhi qala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya, al-ulama warathatul anbiya. Ulama mereka adalah pewaris para nabi. Kaum muslimin akan menang bukan dengan teknologi jamaah. Al-Quran menyebutkan bahwasanya orang-orang yang beriman itu akan menang atas orang-orang kafir bukan dengan jumlah banyaknya, bukan juga dengan apa? Teknologi yang melebihi orang-orang kafir, enggak, bukan itu. Tetapi kaum muslimin, orang-orang beriman, mereka akan menang melawan orang-orang kafir dengan apa? Keimanan mereka. Dengan keimanan mereka. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kemenangan itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kebanyakan di antara sebab yang membinasakan manusia adalah ketika manusia sudah sampai pada puncak peradaban. Pada puncak kemakmuran. Kenapa? Ketika sudah makmur, sudah peradabannya sudah sangat tinggi, sangat bagus, Allah membinasakan mereka sombong. Manusia itu sombong. Kemakmuran, kesejahteraan terkadang melalaikan manusia dari beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu umat-umat terdahulu yang Allah binasakan. Kaum Saba, ya. Kaum Saba itu masya Allah kalau dikisahkan dalam Al-Quran itu apa? Ya, kebun-kebun yang buahnya sangat lebat. Ya, di setiap kebun itu ada tempat untuk istirahatnya, bisa mati. Di Ma'rib, daerah Yaman, Allah binasakan. Kaum Ad yang Allah berikan postur tubuh yang sangat tinggi, badan yang sangat kuat, bisa membangun rumah-rumah dari batu-batu itu, Allah binasakan. Kemudian kaum Tsamud, karena kemakmuran, kesejahteraan terkadang melalaikan manusia dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Walau matal insanu wa idza nafa'a bihi al-ummatu fa huwa ma'jurun 'alaihi wa musabun 'alaihi. Walau matal insanu wa huwa yajhadu hadzal ilma lam yu'akhad 'alaihi yaumil qiyamah. Kalau seandainya seorang meninggal, jadi nggak tahu matematika, nggak tahu teknologi,
nggak tahu komputer, nggak tahu HP, nggak akan disiksa. Tapi kalau dia nggak tahu tauhid, dia nggak tahu sholat, dia nggak tahu puasa, disiksa tidak? Disiksa. Disiksa. Karena hakikat dari kehidupan yang sebenarnya ada kehidupan akhirat nanti. Kehidupan kita di dunia hanya sebentar, Pak. Paling berapa tahun sih? 60 tahun. Atau 70 tahun. Anggaplah 70 tahun. 70 tahun itu sudah dipotong dengan waktu sebelum balik. Balik itu 15 tahun. 15 tahun kan belum menikmati dunia ya. Usia lahir sampai 15, menikmati dunia belum? Belum. Ya. Hanya sementara, 60 tahun. Sangat singkat dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi katsirun nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengannya, nikmat sehat dan waktu luang. Sehat nggak dimanfaatkan untuk ibadah, untuk ketaatan. Sehat untuk senang-senang, ya. Waktu luang bukan dimanfaatkan untuk ibadah, untuk ngaji, digunakan untuk yang lainnya, ya. Olahraga, Pak. Dan ada waktu minggu olahraga, ngaji enggak, ya. Nah, olahraga itu kan untuk apa? Fisik, jasad, ya. Mengaji untuk roh. Kebanyakan manusia mereka memberikan suplemen vitamin untuk badannya, tetapi tidak memberikan vitamin suplemen untuk rohnya. Padahal keduanya penting, tetapi yang paling penting adalah roh. Itu yang paling penting. Ya, ada rohnya. Ada pun kesehatan memang dibutuhkan, ya. Tetapi roh itu yang paling penting. Ini masalah kematian, nggak pandang orang badannya sehat, nggak pandang orang badannya sakit, iya enggak? Kamin sahihin mata min ghairi illatin, kata orang Arab. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab sakit. Wa kam min saqimin asyatula hayatihi. Dan berapa banyak orang yang sakit dia masih tetap hidup. Ada enggak? Makanya waktu luang itu gunakan untuk ibadah. Yang pengen sehat, ya. Duniawi saja itu keliru, ya. Itu keliru. Lakin man mata wa huwa yajharu al-ilma syar'i khususan, akan tetapi orang yang meninggal dunia dan dia tidak mengetahui ilmu syar'i secara khusus, al-ilmu daruri, ilmu yang wajib untuk dipelajari, fa innahu yus'alu anhu yaumal qiyamah, maka sesungguhnya dia akan ditanya pada hari kiamat. 5 lam tata'allam, kenapa kamu enggak belajar? Enggak akan ditanya kenapa kamu enggak kerja, kenapa kamu enggak sehat, enggak kan? Tapi akan ditanya kenapa kamu enggak belajar? Karena akan ditanya an umrihi fima afnah, akan ditanya umur kamu digunakan untuk apa? Wa an jasadihi fima abla, badan yang sehat digunakan untuk apa? Apakah untuk taat ataukah selain ketaatan? Limada lam tas'al, kenapa kamu tidak bertanya alladhi yaqulu idza wada'a fi qabrihi, yaitu orang yang apabila diletakkan dalam kuburnya, Rabbiyallah, Rabbku adalah Allah, wal Islam dini, Islam agamaku, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hada yanju, dan Nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah yang selamat. Jadi nanti di alam kubur akan ditanya, Bang, 3 ini, siapa? Rabbmu, Tuhanmu. Apa agamamu? Siapa
nabimu. Enggak ditanya berapa hartamu seperti sensus yang ada sekarang itu. Tapi yang ditanya adalah man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Apa agamamu? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, min aina hassalta hadza? Dari mana kamu dapatkan ini? Yaqulu qara'tu kitaballah wa ta'allamtuhu. Maka dia akan menjawab, saya membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Orang yang bisa, yang selamat di alam kuburnya nanti adalah ketika ditanya dari mana kamu dapatkan ini, aku mempelajari Al-Quran dan membacanya. Membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Ini yang akan selamat. Amal ladzi a'rada an dzalika fa innahu idza su'ila fi qabrihi. Adapun orang yang enggak mau belajar ilmu syar'i, maka akan ditanya dalam kuburnya, fa innahu yaqul, maka dia mengatakan enggak tahu. Enggak tahu. La adri. Saya enggak tahu. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Saya mendengar orang-orang dahulu bilang begini, ya saya ikut bilang begini. Ya, taklid. Ya, hanya ikut-ikutan saja, enggak mau belajar. Fahada yu'ajjaju alaihi qabruhu naran. Maka orang yang enggak bisa menjawab pertanyaan malaikat, maka apa, kuburannya akan dinyalakan api. Waliyadu billah. Wa yudayyaqu alaihi fihi. Kemudian kuburannya disempitkan hatta yakhtalifa adlahu, sampai tulang-tulangnya remuk. Wa yusbihu fi hufratin min hufurin nar. Kemudian kuburannya itu menjadi salah satu celah dari celah-celah neraka. Dibuat lubang neraka. Li'annahu madaru ma wa matala. Karena dia tidak mengetahui dan dia tidak membaca. Fa yuqalu lahu la daraita wa la talaida. Maka dikatakan kepadanya, kamu tidak belajar, kamu tidak membaca. Wala talauta. Fa huwa la yata'allam. Dia enggak mau belajar ilmu syar'i. Walam yaqtadi bi ahli ilmi. Dia juga enggak mau mengikuti ulama ahli ilmu. Wa innama huwa dha'i'un fi hayatihi. Orang yang menyia-nyiakan kehidupannya. Hidup di dunia ini Allah jadikan kita sebagai ujian jamaah, sebagai persiapan untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat nanti, untuk mencari bekal kita. Fahadha alladhi ya'ulu ila syaqa'i wal a'udzu billah. Maka orang-orang seperti ini yang menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan hidupnya selain untuk belajar ilmu syar'i, ibadah, maka dia akan kembali dalam keadaan kesusahan pada hari kiamat. Maka jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu syar'i sangat penting karena ini bekal bagi kita untuk apa? Untuk menghadapi, menjalani kehidupan setelah dunia ini, ya, yang sangat dahsyat di kuburan. Kuburan ditanya, bisa jawab atau tidak? Kalau bisa jawab, selamat. Kalau nggak bisa jawab, palu yang sangat besar. Ya, akan dipukulkan dengan palu yang sangat besar, yang seluruh makhluk bisa mendengarnya. Teriakan, kecuali jin dan manusia. Kalau jin dan manusia mendengar, repot Pak. Ya, kita lewat setiap hari bisa mendengar. Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting untuk kita pelajari, ya, untuk kita menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu, ya. Jangan jadikan menuntut ilmu ini sebagai sampingan. Kalau bisa dijadikan sebagai pekerjaan. Karena ini kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.